Kak Riki mungkin minta maaf ya, umur sudah ini, susah kuat jalan dong nih. Ya kan? Ada cari jokes. Ada kasih kata-kata bijak. Maksudnya nanti kalau kosong lagi buat Atraksi. maaf. Ini pertama dan terakhir ketemu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan, prestasi, motivasi keluarga dan masih banyak lagi. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah kunjungi channelnya Tunas Gloria di Tunas Gloria Media. Kiranya semua yang ditampilkan di YouTube kami bisa memberkati banyak orang. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada apa ya? Ada kedatangan tamu ya Pak Lantanya? Yes. Kita kedatangan tamu yang luar biasa hebat dan pokoknya bombastis. Ini dia Koksi Production. Keren nih, ada cantik-cantik dan ada ganteng-ganteng. Nah, ada satu juga ya. Iya. Kesasar. Hari ini beta sendiri, ada teman beberapa orang ini dari Koksi Production, Koksi NTT Production, betul kan? Iya. Nah, siapakah mereka? Dong nih siapa? Mari kita perkenalkan, ya. Oke, selesai. Ya, mulai dari sini nih. Lanjut. Oke. Bagus. Ini kan terkenal. Kita lihat dia mundur sudah. Lanjut. Oke, perkenalkan beta bernama Oke, beta bernama Dalvi Franz, di tim Koksi sebagai koordinator tim dan dalam konser ini sebagai pimpinan produksi. Sebenarnya dia sudah mulai kasih bocor nih. Kasih Iya. bocor banget nih. Ups. Ini pas semua sudah kenal kan? Allah kasih kenal lagi. Kita kasih tamu-tamu. Oh iya. Lanjut. Oke. Halo, perkenalkan Beta Kumala Sariwijaya, Beta alumni Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan Keperawatan angkatan ke-27. Oke. Kalau di Koksi? Oke, kalau di Koksi Beta sebagai tim kesehatan, Timkes. sebagai tim kes. Model juga model. Ya, Model. ya. Teman film. Ya betul, pemain film. Dilema. Jangan lupa film kesukaan. Lanjut, tuh the boss nih, the boss. Oke, salam semua. Beta nama panjang Riki Randi Moigina Kalong. Kalau orang paling sayang panggil Igen. Igi ganteng. Buat Oke, kebetulan kita di Koksi sebagai pimpinannya adik-adik semua, saudara semua. Oke, itu saja. Oke, mantap. Lanjut. Halo, Beta Gracia Franz, biasa dipanggil Ga. Nah, kalau Beta Gagal. Oke, kalau Beta mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Fakultas FKIP, dan Beta Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau Beta di konser, Beta sebagai Koksi. Jangan spoiler ya. Jangan dong. Kalau Beta di Koksi sebagai koordinator penari. Oke, bye bye. Oke. Itu. Dia salah ngomong. Dia bukan mahasiswa. Mahasiswi. Kalau mahasiswa tuh begini nih. Mahasiswa. Gitu. Kan cara dulu. Nah, terima kasih ya semua sudah kasih. Oke.
serius nih, dia punya ikat rambut mana kayak Siti, Alisa. Siti Aisyah Madi di Jangan semacam loh. The best. The best. Super membahana Oke. banget. Oh ya. Ular perjanjian pertama. Halo semua, perkenalkan web nama lengkap Gelris Indah Lujileo, biasa dipanggil Indah. Terus di Koksi sebagai tata rias dan busana. Make up artist. Dia semua cantik. Aku sih cantik. Ini kok saudara ya? Iya. Kok saudara? Yes. Hanya beta anak kandung itu. Dipilih anak angkat itu. Anak angkat dari rahim tuh. Serius. Iya, kan. Kakak. Bisa tahu Pak Evan? Iya, kan. Marga. Gak fokus. Makanya kenapa beta ingat karena suka makan sayur. Sayur Sayur. Gampang. Nah, ini dulu. Nah, yang terakhir. Oke, saya tuan rumah dari Tunas Eh. Gloria. Wah. Miss Novi, Kepala Sekolah SMP Kristen Tunas Gloria. Nah, ini hari ketong kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Koksi NTT Production. Mungkin ada yang sudah tahu, ya kan? Mungkin ada juga yang sudah tahu, ya kan? Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang mungkin belum tahu. Iya. Makanya di sini beta mau kasih the boss dulu. Nih, Kak Igen, apa tadi? Iki ganti. ganti. Tapi sekarang lebih kepada IG, inspirasi generasi NTT. Nama yang memberkati ya. Tapi garingnya. Oke, nanti kita coba yang lebih lunak. Nah, Kakak, Koksi itu apa? Ya baik, ini Pak Ever, makasih banyak buat hari ini, buat undangannya buat Koksi. Jadi Koksi ini sudah berjalan sekitar ada 5 tahun atau 4 tahun. Jadi pastinya salah satu alumni pertama atau bukan alumni, siswi pertama atau anggota pertama itu Kasari. Jadi beta secara pribadi berjumpa sama Kasari dan teman-teman itu di salah satu sekolah di Kota Kupang, SMA Negeri di SMA Negeri 9 Kupang. Mantap. Salah satu siswi terbaik juga dari sana. Siswi terbaik SMA 9 Kupang. Itu tahun berapa Kasari? Tahun berapa? Tahun 2000 Sama. 15. 15. Jadi dari situ timnya belum nama Koksi, masih timnya mereka Cakaliduk. Cakliduk. Cakaliduk. Kota Kupang. Iya. Cakadidik. Cakaliduk. Dibentuklah mereka tim itu dan ikut satu lomba event terbesar juga di Kupang waktu itu perdana. Dan memang itu mereka masih awalnya belum percaya diri gitu karena memang posisi kehidupan mereka yang mungkin di orang-orang tidak pandang mereka segala macam, dan itu motivasinya beta secara pribadi untuk bimbing mereka dan akhirnya keluar jadi juara. Ya, juara umum. Ini baru dia sendiri. Ya, Baru saya sendiri. teman-teman. Dan tim. Ada tiga. Berarti ini belum ya? Belum. Ya, belum. Jadi angkatan keduanya baru Kadalfi. Ya, Bersama Kadalfi. tim. Kadalfi terus belum ganti nama. Belum masih tetap namanya tetap. Iya. Cakadidi terus berjalannya waktu nanti di 2018 angkatannya Gracia dan teman-teman baru Koksi itu tuh mulai muncul. Koksi mulai Ya, muncul. Tamat dulu. Ya, tamat dulu, mereka tamat dulu baru muncul. Itu beta bergumul lah, istilahnya begitu. Baru minta nama yang betul-betul punya maknanya untuk mempersatukan ketong semua dari latar belakang yang berbeda. Jadi Koksi itu artinya mana pun ya. Koksi itu singkatan Koksi, oh dari iya nih. ya, singkatan dari kontemporer eksotik NTT. Oh. Jadi kontemporer itu maknanya adalah keberagaman. Ya, makna yang kita ambil itu keberagaman. Terus eksotik itu keindahan. NTT itu negeri titipan Tuhan.
Negeri titipan Tuhan, Tuhan. ya NTT. Ada kan yang bilang nanti Tuhan tolong tuh. Iya. Iya. Sekarang di generasi ketong harus negeri titipan Tuhan. Itu dia, keren. Yang keren, punya keberagaman dan keindahan. Jadi di Koks itu bukan saja ketong dari beda satu ras, tapi ras yang berbeda. Seperti beta dari Afrika. Kau kan alor ini ya. Ya, kalau Indonesia. 100%. Blasteran. Blasteran. Blasteran Swiss. Wih, Ya, jadi kayak di Gracia del Rote dan juga teman-teman yang dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi kita tuh dipersatukan dalam wadah Koksi ini. Jadi juga dari ras, dari agama juga ada yang teman-teman dari Muslim, Iya, teman dari Katolik, Iya. teman-teman dari Bali dan segala hal gitu. Bali, Hindu, Buddha, kita bisa jangkau lewat media wadah seni. Wadah seni. Iya. Nah sekarang wadah seni pun di Kupang sendiri seperti yang tadi kata ngomong sebelum Iya. ini, orang tertarik di seni itu kayaknya kayak kurang, sangat kurang ah. Iya. Kecuali olahraga. Betul. Menurut beta Iya. sekarang kan tenar futsal atau Iya. apa. Iya. Iya. Nah itu tantangan tersendiri buat kakak kan? Iya. Itu ke mana tuh? Jadi memang beta masuk dalam dunia seni itu sekitar tahun 2005 masuk di dunia seni. Dan dunia seni itu SMA. waktu itu baru mau masuk SMA. Masuk SMA. Baru masuk SMA. Ya, SMP kelas 3 ya. 2006 baru masuk SMA. Dan memang dunia seni di kita punya daerah di Kupang itu penghargaannya masih sangat-sangat kurang dan bahkan tidak ada untuk hal seni. Dan kalau anak muda yang kenal hal seni dalam bidang apapun dia anggap kampungan, tanda kutip. Betul. You gaul, itu siapa sih? Itu untuk apa sih? Itu orang tua punya kayak gitu. Tapi dari situ mulai beta diperkenalkan dengan satu hal seni yang menurut beta itu satu dampak yang positif buat beta secara pribadi. Jadi memang tantangannya adalah ketika ketong sadar ketong punya talenta di bidang seni dan ketong kembangkan, itu akan jadi berkat buat orang gitu. Jadi Koksi ini nih salah satu wadah untuk dalam perbedaan ada keindahan di negeri titipan Tuhan. NTT tadi ya. Mantap nih. Nah sekarang nih angkatan pertama nih Kasari ya. Kenapa bisa masuk tuh? Nah, kan kita coba ikut apa kok begitu? Pertama tuh maunya Yang kuat karena orang yang di Amerika Serikat Biasa boleh kalau mau juga apa? Oh iya. Attitude say. Pertama tuh maunya tuh cuman ikut-ikut doang. Iya. Ikut-ikut Saya doang. kamu orang Jawa memang. Betul. Mbak orang Jawa toh. Makanan kulit lagi nih. Ini satu ras. Cuman mau ikut-ikut begitu. Terus lama kelamaan jadi enak, Nyaman. Sayang. nyaman, sayang Awalnya sama tuh. Kalau kelemahan nyaman. Saya mawar. dan lama kelamaan saya juga pas Bisa kok bilang saya? iya, Fatal risk ya. sayang beta pas kuliah itu ada sempat kayak Hilang. berhenti begitu, bukan berhenti sih, Hilang kayak- kabar. Fokus. Iya, mau fokus kuliah. Jadi Fokus. ya hilang kabar begitu dengan Pak. Jadi pas sudah tamat baru beta kembali begitu. Kembali ke jalan yang benar. Pulang, anak yang hilang ini. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah bapak. Tapi Bapak Igen. jadi yang angkatan-angkatan awal ini beta terus kontrol walaupun Iya. tidak intens sama adik-adik yang kumpul, tapi Iya. yang senior awal sarin teman-teman itu beta sering kontrol terus komunikasi. Itu sore, itu kakak mulai dengan berapa orang? Mulai itu dengan 5, 9. 9. Karena ajak orang ini susah. loh. Susah, sangat susah. Untuk Ajak perkenalkan orang seni. main, ajak orang main bola gampang. Gampang, betul. Ajak orang main PUBG gampang. Gampang. Kata pemenari dulu. Aduh. Orang masih pikir 16 kali, berapa belas kali dulu baru ikut pemenari. Karena minta maaf ini menurut beta Iya. laki-laki ini menari ini. Betul. Iya toh? Iya, betul.
Kan sonde. Tapi waktu angkatannya Kasari itu Tidak ada. semuanya Di perempuan. cewek. Iya, cewek. Sampai beta baru. Sampai Sampai di angkatan Dalvin angkatannya itu. Baru beta sendiri. Ya kok ini cewek ya? Hanya apa? Jadi 5 atau 6? 9. 9. 9 dulu. cewek. 9 cewek. 9 Yang cewek. tersisa. Luar biasa. Iya. Satu masuk Kak Ingrid tadi Iya. masih Iya, aktif. masih. Fokus Ah, kuliah. fokus kuliah. Fokus kuliah. Orang kesehatan juga. Oh, kesehatan. Iya, satu. Kayak Inggris ya? Kak Ingrid. Ya, kayak Inggris. Takut jadi keluar dari situ dah. Nah, sekarang ada Kak Opi di sini. Karena ceritanya bisa ini, maksudnya kenapa kita harus hadirkan Kak Opi di sini? Karena ada satu cerita, betul kan? Betul. Ada satu cerita kenalan dari Koksi. Itu hari bukan Koksi. Koksi, Iya. masih Koksi. Sudah. Sudah Oh, Koksi. sudah Koksi. Iya, sudah Koksi. Iya, dari Kak Opi dengan pihaknya Kak Riki. Iya. Iya. Nah, silakan Kak Opi. Oke, jadi pertama-tama itu tahun 2018 ya Kak, Iya. Kak Igen, ya bertemu dengan Kak Igen. Kebetulan Kak Igen itu datang ke sekolah komunitas Kristen tapi bagian jenjang SMA. SMA. Ya, SMA. itu namanya apa namanya? Kak? Seniman masuk sekolah. Seniman masuk sekolah, melatih anak-anak selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dan mereka tampil di UPT Taman Budaya. Taman Budaya. Taman Budaya. Dan di situ mulai awal kenalnya dengan Kak Igen. Enak ya? Iya. Sebegitulah. Ya, pokoknya Pokoknya enak lah. Bagus, sangat luar biasa. Biasa aja. Kaget, sangat kaget sekali. Penontonnya histeris. Biasa aja. Betul. Sangat kaget karena waktu melihat, kan saya jarang jarang untuk lihat ya, Lihat karena mereka waktu latihannya itu sore kalau tidak Sore, salah ya Kak sore. Igen. Iya. Itu di Semarang saya sudah pulang, jadi sekali-sekali saja sepintas lihat. Tapi ketika penampilan itu wow gitu, sampai tidak terbayang bahwa anak-anak kami SMA Tunas Gloria tuh bisa sehebat itu gitu karena Kak Igen ini. Iya. Kalau kata yang tepat, sebenarnya di tangan siapa? Oh yes. Itu tepatnya itu. Ya. Sebenarnya di tangan siapa? Kalau pensil kalau di tangan anak-anak TK kan hanya cuma Oh, iya. tulis A, B, C, 1, 2, 3. Betul. Tapi kalau di tangan pelukis, ya pak tabar main semua. Bikin kayu bakar. Inspirasi ya. Kita yang luar biasa. Kak Riki, Iya. itu seniman masuk sekolah itu programnya Kak Riki? itu programnya dari pemerintah. Itu Dari program pemerintah pemerintah. yang mengutus kami seniman-seniman yang ada di Kota Kupang untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah, Ya. Untuk mengajar siswa-siswi di sekolah-sekolah untuk tampil nanti di eventnya pemerintah. goalnya itu. Dalam hal ini waktu itu pendidikan kebudayaan dan pendidikan dan Dinas kebudayaan. Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Iya. provinsi. Keren. Mantap. Jadi apresiasi juga buat pemerintah yang mempertemukan kami. Jadi Pemerintah. 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 Dinas Pendidikan Dan dan kebudayaan. Kebudayaan. Terima kasih banyak sudah pertemukan Kami. kami. Ya. Saya. Namanya kita. You and I. Nah, ini ada satu lagi selain bosnya Koksi Productionnya yang laki-laki, ada juga satu nih. Itu apa? Beta juga kurang tahu tadi bagian apa tadi, beta sudah lupa ya. Nih di Koksi itu sebagai apa dan kerjaannya bagaimana nih? Oke, sebelum Laki-laki tuh Pak. Ya. Ya, Pak bilang ini laki-laki berarti ini. Itu laki-laki. Ini masih bingung. Iya. Bebek kakak Oke. Pak. Jadi sebelum beta jelaskan dulu sebelum beta jelaskan bagian-bagian di tim, maunya be bikin apa sih? Be mau cerita dulu latar belakang sebelum be gabung. Iya. Nah, ya. Jadi waktu itu Bisa intronya sedih kok. Lanjut. Biar Tuhan. Kere. mari kita bayangkan. Waktu itu ini awal masuk SMA, terus bingung mau ikut ekskul apa begitu. Jadi beta
ada semua ekskul yang di sekolah yang SMA mana? SMA 9. SMA 9. Oh, satu. Jadi ekskul di situ tuh beta ikut rambang semua. Lama semua. Mau UKS, PMR, Pramuka, OSIS, gabung semua. Koki juga masuk. Belum ada Ya, Pak. pokoknya karena beta di SMP itu kan kayak kurang kegiatan begitu tuh. Jadi beta kepingin sibuk saya. Nah, dan di situ teman-teman ada yang datang ke saya pas masih kelas 1. Itu masih tinggi, masih begini kan. Masih kecil. Betul. Iya, kalau tinggi ini bukan orang, kucing. Meong dong. Masih kecil mungil imut. Nah, itu ada Pak Riki datang dan bilang ada mau lomba cheers. 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 Iya. Cheers. Iya, betul. Tunggu dulu. Jelaskan dong. Kalau dengar sepintas nanti pikir begini nih. Begini. Jadi tunggu gue jelaskan. Kalau begini mengge. Jadi di situ ketong beta dengan teman-teman seleksi dan dalam kelas tuh juga ada ketong tim kerutuk kru. Jadi kata 4 orang begini semua. Oh, ini paku halus semua. Jadi kata semua seleksi 3 bareng kaku, 1 saya mentor, beta terpilih. Nah, Wih, dan- pas bilang sama sih. Roten Kak. Nah, jadi waktu itu ketong seleksi dan beta terpilih. Dan masuk latihan pertama nih dalam hati bilang, "Baik, su bisa jadi anak dance toh." Banyak yang Karena dance, waktu begitu. dia bilang, "Nanti ini Ari dong pilih, mau masuk tari kok dance kok kontemporer." Baru ini nabi pikir di situ ya ini dance tuh kan kayak ya laki tuh masih Iya, di TV dong, masih apa. di radio dong. Kalau menari ini kan perempuan. Radio sound kan, toh. Itu pikiran dulu. Terus kontemporer. Dan kontemporer tuh gabungan. Jadi pikiran lebih kontemporer supaya bisa gabung laki-laki dan perempuan tuh latihan sama-sama tuh. Jadi sekarang Modus. itu jangan sedih. Itu ada pikir tuh. Jadi sekarang semua sudah di tim nih. Latihan begini hari pertama, kedua oke. Mulai lagi 1 bulan, 3 minggu kok 1 bulan mau semua lomba mulai latihan atraksi. Mati saya. Kita lihat, wih, ini alor nih mau kosmetika toh. Hanya dramatik. Ini hari baru jujur. Awas. Bentar ya, ada balok. Wih, pokoknya karena beta paling kecil mungil imut. Semua ini atraksi tuh berapa persen ya? Kayaknya 90% atraksi beta yang di atas tuh. Dilempar. Palembang mau lari di atas orang, beta sah di atas. Jago dong. Jago, bisa tahan rasa mati karena bisa tahan. Nah, jadi as itu beta juga sama kayak Kasari sempat hilang, mulai naik kelas 2 tuh hilang berapa lama sampai lulus Fokus baru kegiatan gabung kembali. OSIS. Nah, itu sibuk di kegiatan OSIS kelas 2 beta OSIS. Iya. Di SMA 9 ketua OSIS itu waktu Iya. itu. Terus sibuk-sibuk kegiatan. Kelas 3 sibuk kegiatan pramuka dan di situ sonde intens lah dengan Pak Riki dan mulai terus sampai adik-adik dong masuk, adik Indah, adik Gracia masuk SMA 9. Terus latihan toh, dong latihan di rumah. Beta awal-awal Pak datang setel candid. Togor Pak, Ais langsung jalan. Sampai pernah buat Togor, namanya Togor begitu. Terus itu saat Gracia yang tanya beta, "Dah lu mau ikut ketong? Di mana?" Di Fatukopa. Woi. Korban Fatukopa. Dalam hati dia bilang, gas, jalan-jalan tuh udah hari banyak lah. Pojok hati Ini hari ini adik semua, maunya jaga tuh. Singkat cerita. Singkat cerita,
karena situasi dan kondisi nyaman. Nyaman yang karaoke ya. Makanya nyaman dengan depung proses di dalam. Sampai di sana ketemu. Kalau nyaman yang karaoke, Gini dong. belong dong. Terus kita sampai sana ada itu seru kegiatan. Dan yang paling buat beta terinspirasi itu pada saat itu ketong malam ketong berdoa sama-sama. Terus ketong kasih penyampaian ketong masa depan begitu. Terus ketong didoakan oleh Pak Riki di situ sama-sama. Jadi sampai seiring berjalannya waktu ketong juga dijelaskan apa ketong motivasi sebenarnya di dalam ini tim. Dan Pak Riki bilang di ketong selalu ajarkan ketong kalau karena Tuhan suka ketong talenta berarti apapun yang ketong perbuat semua untuk memuji dan ya, jadi itu motivasi yang apa tuh yang Pak Riki berikan di beta tuh yang buat beta bertahan sampai sekarang. Sekarang Sudah berapa lama? Kalau beta dari tahun berapa 2000 aktif kembali 2018 jadi 2 tahun sebelumnya Kurang lebih ya? album pertama 2017. Oke, keren ya. Mantap. Terima kasih Kakak. Berikut lagi Kak Indah. Cerita apa? Cerita kamu bingung. Coba cerita tentang Koksi. Koksi Sande. itu bagaimana? Iya, masuknya bagaimana? Kenapa beta harus masuk di dalam Koksi? Gitu. Sesi bingung dimulai. Nah, tadi waktu kita mau cerita nih, dia cerita nih, dia adil, beb kakak terlalu jago ya. Lanjut. Ini hari berbeda Oke. pengakuan. Jadi pertamanya tuh dia masuk Koksi karena baik ke dia. Baik kok. Oh, Ketempu angkatan. Kayak ya kagak ikut, mau besok ikut kayak melihat sadong buat apa sih dalam situ terakhir lihat Padahal dia sonton menari. nari. Iya, betul. Ya, iri betul. As itu lama-lama kayak ke depan ke selanjutnya nih kayak lihat Pak bukan kasih ajar tentang tarian saya, kapan ada kasih latihan model. Ikut begini sudah terpilih sih, cuman jadi tampil dia cuma 9. Datot. Iya lah Mas. Terakhir begini, susah ikut itu modelnya baru ada minat dan bakat di ini makeup tiba-tiba Pak begini. Indah nanti bantu Pak makeup ini dong mau cheers mau tampil. Hah, dia tahu makeup dari mana? Tahu makeup terakhir coba-coba oh bisa aja terakhir sampai sekarang jadi makeup artist. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang gosong. Beta minta maaf, beta bilang gosong ya. Siap. Gosong mungkin soal lihat itu, ya soal lihat itu tapi kalau pemimpin tuh bisa lihat potensi yang ada dalam siapa yang dipimpin. Bukan begitu Pak? Begitu deh. Tapi kenapa Kak Riki itu yang tadi baru beta kaget lihat Kak Riki kirim nama lengkap SH. Iya. Terus penari. Susah hidup. Susah hidup gitu. Ini bukan gelar, Kak, itu susah hidup. Karena selama ini yang beta lihat tuh Kak Igen kan seorang seniman. Seniman. Terus punya karya besar seperti ini. Tapi pas tanya tadi nama lengkap, SH gitu. SH. Susah hidup artinya. Oh itu sebenarnya bukan gelar ya? Gelar hidup. Menyengkel gelar sendiri. Realita. Realita. Lebih curhat sih. Oh my goodness. Jadi memang prinsipnya beta tadi bilang di atas sebelum datang sini beta bilang di mobil. Iya. Beta bilang belajar tuh bukan cari nilai, tapi cari ilmu. Betul. Jadi kalau ilmu baik, otomatis pasti nilai baik. Kalau nilai baik belum tentu ilmu baik. Jadi orang hukum tuh sebenarnya luar biasa. Hukum pakai di mana saja, Betul. di bumi dan di akhirat. Betul. Di matematika, Kayak mau langsung di bertobat. akhirat semua. Orang hukum setuju? Siap. Oh dia Maba. Ini banyak kawan-kawan tanya, kenapa ini apa orang hukum kok
Larinya ke sana. Larinya ke sini. Lari jauh. Lari jauh, tapi kita mau belajar. Mau memang talenta yang Tuhan kasih itu saya membatasi. Iya. Betul. Tapi SH itu pilihannya Kak Igen atau orang tua? Sebenarnya PSA itu pelarian. Pelarian karena susah hidup. Beta punya impian yang belum tercapai. Beta memilih hukum karena beta membentuk satu badan hukum yang membentuk satu wadah besar untuk mendirikan orang-orang yang bermartabat dalam wadah itu. Dan lagi dalam perjalanan. LBH begitu. Lebih kepada seperti di sini, seperti kata Tuhan Sore. Yayasan yang punya ada sekolah, ada Amin. Beta maunya punya mimpi besar tuh semua gratis semua. Bahkan beta kasih gaji dong. Uish. Itu mimpi besar. Karena terinspirasi waktu beta lihat teman di Belanda 2010 beta di sana 1 bulan lebih Di Belanda. di Belanda. Kakak sama ajak beta. Belakangan itu membuat beta otak terbuka. Capsule dan Nis. Dong sekolah basicnya sekolah masak, tapi jago listrik, jago ini. Nah itu buat beta otak langsung terbuka. Oh ternyata katong tuh bisa maju ketika katong maksimal di katong bidang. Yes. Jadi yang lain melengkapi, Yes. melengkapi. Nah itu. Oke, tadi kan semua sudah kan dari kakak dan semua sudah. Sekarang tinggal yang terakhir nih. Kakak Gracia kan? Betul. Kan ada iklannya. Sekali lagi Gracia. Ada juga tunas Gracia. Banyak ini iklan ini sponsor. Lanjut. Kalau beta sendiri ini gabung. Sendiri kita lagi rame-rame. Karena itu Maksudnya beta pribadi. Beta pribadi gabung dengan beta gabung dengan si manis ini. Iya. Si manis jembatan tuh. Beta gabung dengan Pak tuh di kelas 1. Tapi sebelum itu pas Kadalf ini latihan juga beta sulit lihat. Kan bepung orang tua juga salah satu guru di SMA pada waktu itu. 9. Iya, pada waktu itu. Jadi pulang SMP kan ketemu sekolah dekat atau antara SMP 10 dan SMA 9 dekat. Jadi be pulang SMP tuh be suka pergi ke mama dong di SMA. Nah di situ tuh baru be lihat kakak dong latihan. Jadi dari kecil tuh punya keinginan untuk menari begitu. Jadi pas SMA baru kesampaian. Mama janji-janji mau masuk ini sanggar, mau masuk, tapi SMA baru mama Masuk sendiri? Iya, tapi itu juga mama perkenalkan Bedi, Pak, sebelum beta ini masuk SMA. Pas besok masuk SMA, kelas 1 Pak mulai panggil seleksi juga itu sayang ya. Kata seleksi. Mulus ya. Kata ih. seleksi. Kata seleksi dan itu yang lulus pada waktu itu angkatan tuh beta, Kak Opi sama Mafeni. Yang di belakang. Julfa. Dan Kak Julfa juga. Oh ya? Iya, yang itu si Yang di hitam, belakang ya? si hitam di belakang. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau di mana-mana hitam tuh manis. Oh iya. Ada yang bilang putih manis. Intinya mandi, Pak. Oke. Iya betul. Intinya mandi. Nah, itu tuh katong ikut lomba pertama kali ini San Jose ya, Pak. Nah, San Jose Got Talent. Katong ikut tarian. Itu waktu katong menari ju latihan tuh aduh, minum kembali keringat. Katong dalam proses tuh katong aduh itu kalau mau cerita nanti menangis. Itu dari kelas 1 katong naik kelas 2. Nah, kalau itu yang lomba pertama tuh katong piala harusnya katong pakai nama sendiri. Waktu itu The Hunter Woman. Cerita tentang perempuan-perempuan yang berburu gitu. Harusnya masuk katong punya ini apa tapi katong antar piala untuk sekolah. Jadi di kelas 2 katong masih dengan tim yang sama, tinggal katong tambah dengan adik-adik yang kelas 1 kan katong sekolah naik kelas 2 senior, Pak. Jadi tambah dengan junior. Yang kelas 3. Iya, di kelas 2 tuh katong ikut ajang bergengsi Ju. Ini Cheers Ju. Tapi itu dibuka oleh alumni SMA 1. Waktu itu lombanya di Lipo. CNTT. Iya, CNTT. Nah, itu katong juara 1, Pak. Oh. Iya. Tapi dalam proses juga mau dibilang katong proses tuh mati-matian. Iya. Dan dari kalau bukan apa nanti kalau katong dalam proses tuh ini dari pihak
sana itu sama sekali sonde kayak dukung katong gitu tuh, maksudnya dukung dalam artian kayak hanya sedikit sawi itu maksudnya. Jadi waktu katong ini bawa piala, katong bawa nama sekolah, katong tunjukkan bahwa katong dari kampung juga katong bisa kalahkan sekolah-sekolah di Kota. Dan itu kelas 2 terus naik kelas 3 katong mulai ada event terus sampai tamat dan sampai sekarang. Ikut Koksi. Ya. Keren ya, ini tepuk tangan terakhir untuk dia. Jangan ngomong lagi. Dari yang kita lihat dari beberapa orang di sini yang anggota Koksi, ini keren-keren, udah punya cerita dan sebenarnya dong nih ada di tangan yang tepat ya. Ada di tangannya Kak Riki sebagai pembawa berkat. Oh, bagi dong punya masa depan, ya kan? Mungkin sekarang dong belum lihat dong ke depan tuh seperti apa, tapi kakak sudah ini nih bosong ikut ini jalan ya kan? Karena sukses itu banyak jalan, betul loh? Betul. Nah, sekarang kita masuk nih, ada satu hal yang menarik yang dimana Kak Riki dong ada di sini. Kita akan bahas itu, yaitu ada satu kegiatan besar yang akan kita adakan di bulan ini. Silakan Kak Riki. Oke, baik. Jadi ini harapan secara pribadi, ini harapannya beta secara pribadi memberikan satu karya yang betul-betul untuk Tuhan gitu. Untuk Ya, Tuhan. dari kelemahannya katong, tapi katong berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi di tanggal 19 ini Catat. baik-baik. Tanggal 19 ini tanggal 19 Agustus di Gedung Aula Altari Kupang, kita Koksi Production bersama komunitas Sekolah Tunas Gloria. Sekolah Komunitas Kristen Sekolah Tunas Gloria. Kristen Tunas Gloria akan mengadakan mega konser Haleluya dan juga festival seni Tunas Gloria. Iya. Festival Gloria. Jadi event ini ketemu sudah latihan selama berapa bulan, kalau tidak salah ada 2 bulan ya. Iya, dari bulan Juni. 2 bulan lebih, dan ini gratis. Wajib Gratis semua loh. datang. Gratis untuk semuanya bisa datang. Ya. Jadi sesi pertama itu tuh ada karya-karya anak-anak. Iya. Ya. Tunas Festival. Miss dan Bapak Kepsek juga ada di sini. Sekalian nanti karya-karya ini karya terbaik yang ada di Tunas Gloria. Dari TK sampai SMA. Gitu. Terus nanti di sisi kedua itu ada mega konser Haleluya, itu kolaborasi antara Koksi dan Tunas Tunas Gloria. Gloria. Wah, jadi Keren. ini pasti menarik. Jadi wajib datang nonton orang-orang yang ada di Kota Kupang gitu. Keren. Kakak, sorry. Apa? Oh, Kakak, kenapa pilih tema Haleluya? Jadi Haleluya itu kalau dari kepercayaan kita, kebetulan kita dari saya dari Kristen, terus nomor dia juga dari Kristen. Jadi Haleluya itu kalau kita melihat bahasa aslinya itu pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Jadi pengagungan seperti apa yang katong bisa dari manusia ini kasih kepada Tuhan. Jadi karya ini nih seperti katong kehidupan manusia dari lahir, terus jatuh dalam dosa, terus bertobat, baru agungkan Tuhan. Jadi dalam konser Haleluya ini ada 4 fase yang katong buat. Jadi pertama dari penciptaan, terus ada kejatuhan manusia, dan juga dia bertobat, pertobatan, dan akhirnya pengagungan. Ya gitu. Jadi Haleluya ini mewakili ketong semua yang ada percaya sama Tuhan bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji lewat talenta yang ketong punya. Keren. Artinya kakak ini punya kata-kata kalau orang sudah semakin jago tuh kata-katanya seperti itu. Serius loh. Karena kalau orang sudah semakin jago, biasanya dong bilang ini karena beta. Betul. Sabar kayak balas deh. Kayak garing. Sama Pak. Begini, Tuhan bilang jangan balas. Oh iya. Betul. Tapi itu takdir yang balas. Oke, nah dari kau sendiri nih, ketemu konser, mega konser di tanggal 19 bersama dengan Koksi Production nih, dari pandangannya kakak bagaimana nih? Pandangannya awalnya Nah, itu seperti
tidak percaya bahwa anak-anak ini bisa. Awal Kariki datang dan tanya untuk ajak kerjasama, Kariki bilang bisa nih Tunas Gloria. Saya bilang emang bisa ya, gitu ya. Memang bisa ya. Tapi tadi saya dengar ternyata kalian bilang kalian juga dari kampung pun mampu, gitu ya. Makanya kok Kak Igen berani di Tunas Gloria gitu, dan puji Tuhan selama 2 bulan itu sudah memberikan yang terbaik. Saya rasa ya tinggal waktu yang nanti waktu Tunggu aja. Tunggu saja, jangan sampai terlewatkan karena mereka sangat-sangat konsisten dalam latihan dan anak-anak ini jadi senang dengan dance. Cerita singkat, kami membuat kelas ekskul, itu ada kelas pelajaran dan kelas seni ya. Dan kami berpikir mereka itu karena sudah COVID tidak pernah belajar akan memilih pelajaran-pelajaran, dan ternyata yang dipilih ekskul pelajaran, dan ternyata dipilih itu dance, saudara. Dance, dan ya puji Tuhan mungkin selama ini mereka melihat kakak-kakak yang luar biasa yang telah mendidik, walaupun kerja kerasnya kalian mungkin pertama-tama awal apalagi Kak Indah ya dengan sedikit-sedikit cerewetnya dan segalanya, tapi akhirnya bisa juga membuat anak-anak tampil dengan baik. Dan saya juga salut sama kalian semuanya, maksudnya yang ini ya, dengan Kak Igen. Sampai tadi saya masih tanya Pak Ever, kok kalian betah. Betul. Ditanya. Kok kalian betah? Kan kalian dimarah-marah. Jujur nih ya, mereka terbuka. Ini hanya di podcastnya kita mereka terbuka. Iya betul. Perdana nih Pak. Miss, bukan hanya dimarah-marah, dipukul Miss, tampar Miss, dipakai botol air, aduh, terus kok masih mau proses. Buat anak-anak Tunas Gloria ataupun yang di luar sana yang ingin maju dan ingin mengembangkan talentanya, kalau inilah proses-prosesnya ya, jadi siap gitu. Ya jadi itulah. Keren ya. Intinya mau ada sesuatu yang gampang-gampang. Iya. Ya kan? Bayar mahal. Kalau salah di bahasa Inggris apa ya? No pain no gain ya. No pain no gain ya. Artinya sebelum token berbunyi bayar listrik. Itu bocor-bocor. Apa nih? Token. Nah, selain yang tadi kakak bilang lihat kakak dari Belanda, setelah dari Belanda pulang kakak punya visi misi ke depan begini-begini. Selain mimpi terbesar itu ada mimpi yang lain kosong untuk dong nih. Ya. Untuk NTT. Untuk NTT. Gitu. Mimpi terbesar adalah ketong nih sebenarnya ketua NTT itu yang tadi beta bilang, kenapa nama host itu ada ya? Kakak bisa ngomong. Iya, negeri titipan Tuhan. Jadi selama beta ikut event dari tahun 2005 sampai sekarang 2010 itu tuh prosesnya kita orang NTT itu tuh tidak dipandang di luar. Tidak dipandang sama sekali. Dalam dunia kata kutip dunia seni. Tidak dipandang, tidak lihat ini NTT, oh sudah tidak dipandang. Tapi ketika terus ketong berjuang dan kita dari teman-teman seniman Kota Kupang dan semua seniman NTT itu berjuang, dan akhirnya sekarang baru muncul bintang-bintang yang luar biasa. Ya, dari bidang seni, bidang tarik suara, dan yang lain sekarang sudah terbukti NTT memang sudah waktunya Tuhan gitu. Betul. Jadi ketika beta melihat ini bahwa ternyata semua itu butuh proses, ternyata instannya itu pasti akan cepat hilang, tapi kalau proses yang benar pasti hasilnya besar. Mantap. Ulang. Prosesnya benar, hasilnya besar. Sok tepuk tangan. Jadi anak-anak ini, adik-adik ini yang beta latih adalah jangan lihat hasilnya tapi nikmati proses. Dan proses itu menentukan hasilnya. Jadi hasil itu tidak pernah mengganti proses. Nah gitu. Jadi artinya bahwa harapan terbesar beta adalah dong akan jadi pemimpin-pemimpin yang terus melahirkan pemimpin luar biasa untuk memberkati orang. Amin. Keren kakak. Satu nih. Sorry beta sudah potong. Karena pas bilang proses. Minta maaf ya kakak, ada yang tersinggung ke sana langsung. Beta sana yang mau di koksi lah besok keluar. Besok keluar sekarang, besok keluar. Oh iya Bapak. Jangan berani keluar, dia bisa gantikan.
ada yang bisa gantikan kursi. Iya. Ada person yang Ada tersinggung pasal. karena kakak Mar, ih jangan begitu. Banyak, Iya. itu banyak. Dan ketika beta bilang sama adik-adik, kadang-kadang prosesnya dong itu seperti pisau. Jadi pisau, jadi kata-kata yang keluar itu kadang-kadang tajam terus. Betul. Ini pasti ada yang terima, ada yang tidak. Betul. Jadi waktu itu pernah satu kali tidak secara kebetulan beta dengan anak-anak ketemu sama beta pelatih. Beta pelatih di satu tempat, dan pelatih itu tuh dia masih pandang beta seperti yang dulu. Yang proses beta gitu. Ini sedikit permisi, panggil beta itu sudah nama. Ketemu berapa orang tuh? Itu kandang binatang segala macam sampai Dia panggil nama binatang. Iya. Petoke, panggil toke. Beta ini ular hitam gitu. Jadi itu betul proses Pak Guru. Tidak, maksudnya itu sebutan untuk kakak. Itu untuk beta. Ya, setelah dari dulu proses beta, jadi panggil nama itu tuh mujizat. Ya. Jadi paham itu puji Tuhan mujizat. Dia benci atau apa? Bukan, itu proses dari beta pelatih. Ya, itu kita omong nama saya jangan omong nama tidak. Jangan. Saya mau ngedit pelatih akan nonton di podcast nanti ya. Betul, amin. Ini jadi kesaksian lah gitu. Dan akhirnya dong waktu itu dong kaget. Nah itu setelah yang Pak bilang di Besong. Iya. Nah ya gitu. Jadi dong tuh langsung sadar, oh ternyata dulu proses tuh gila-gilaan. Nah akhirnya sekarang dong beta lihat peningkatannya mentalnya sudah lumayan gitu. Betul. Walaupun ada yang tersinggung keluar grup. Ada di sini. Ada banyak. Mantan keluar grup paling banyak. Yang mana? Yang ini. Ya masalah kata harus lari cari di rumah. Lagi di mana? Teddy. Yang mana? Si Ratu Nyanyi. Malam-malam. Proses. Tos. Pernah beta prank dong Pak Guru. Aduh. Beta prank dulu seberapa kali. Beta sering mau naik kelas. Ujian semester. Ya, dinamika. Dinamika. Jadi beta buat dong sampai terakhir dong cari di rumah. Menangis Di rumah, dong. malam menangis. Beta dong sudah pas saya ngurus kosong lek. Iya. Kita sampai sini. Saya anggap saya pertemuan ini sampai di sini sih. Jadi Sakit Pak. Bisa kita putus the ya dong. Itu harus Ya dong cari seperti tadi Miss bilang, aku bosong beta. Iya. Tapi terus mungkin ya dari hati, kalau saya pakai hati itu saya akan bisa tipu. Gila. Dong cari itu hati yang membuat dong tuh nyaman, benci tapi nyaman. Ya dong cari. Sebelum akhirnya terus beta coba terus, akhirnya dong tuh mulai naik tingkat, naik mentalnya jadi lebih kuat. Terus ditegur saya mulai tersinggung apa macam. Di proses mulai naik. Sampai sekarang walaupun dalam proses tapi beta lihat bahwa adik-adik ini punya talent masing-masing. Jadi misalkan kayak Indah, dulu dia orangnya sangat percaya diri, masih takut malu. Tapi setelah diproses naik terus, akhirnya sudah berani make up orang, sudah make up. Nah, Dalfi yang dulunya masih takut-takut juga kayak Gracia sekarang sudah mulai naik tingkatan. Akhirnya Gracia sudah bisa buat naskah film, sudah bisa buat film. Kemarin kita di Koksi ada berapa film. Nah, dilema tuh dia yang buat. Iya, dia yang buat. Dia yang buat. Iya. Tulis naskahnya, terus seharusnya bisa main filmnya Pak Guru. Betul. Paling suka tuh. Dalfi dan teman-teman ada company yang lain. Beta mau minta tanda kaki nih. Cap jempol. Jadi impian terbesarnya ini anak-anak akan jadi pemimpin. Amin. Untuk memberkati orang itu saja. Amin. Keren Kariki, mantap. Pesan dari Kariki sangat kuat ya. Intinya untuk membuktikan bahwa ketong bisa ke orang tuh harus kerja keras. Kerja keras. Sebenarnya kadang-kadang orang pandang ketong, weh lu nih minta maaf kakak. Orang bilang ke kakak, pelatih bilang ke kakak yang sonde dalam tanda kutip buat kakak sakit hati. Tapi akhirnya waktu ia membuktikan kan. Iya. Keren kakak, keren. Akhirnya Pak Guru waktu di tim seperti itu, waktu dari sini ini beta bisa sampai berapa negara besar. Gila. Ya. Baru beta sadar bahwa ternyata ada proses yang beta bayar gila-gilaan ketika beta menikmati ini momen gitu. Jadi kayak di Belanda 2010, terus di Afrika Selatan, terus di Eropa Timur, terus di Thailand, di Malaysia, Singapura. Hampir jadian. Sadar cepat. Baru diceritakan guys. Iya, pokoknya
dari proses yang besar yang benar itu hasilnya luar biasa. Keren. Akhirnya bisa sampai ke hal titik itu karena proses yang luar biasa. Makanya kita bilang dari kan, nikmati nikmati ini proses. Iya, dengan Setiap hal kecil, gitu. Nikmati dan berproses terus. Betul. Pasti akan luar biasa nanti ke depan. Mantap. Dan yang ini Kariki masa depan. Igen. Inspirasi generasi. Betul. Yes. Keigen masa depan nanti Masih suatu banyak ketika Kariki mungkin minta maaf ya, umur sudah ini susah kuat jalan dong nih. Kok? Ya kan? ada cari jokes. Orang ada kasih kata-kata bijak. Sorry banget. Maksudnya nanti kalau kosong lagi Atraksi. Maaf, ini pertama dan terakhir ketemu. Catat tanggalnya. Tanggal 19 jam. Bukan. Ini terakhir langsung. Ini terakhir kali kita undang dia. Ya, artinya bahwa nanti akan ada keigen di masa depan yang nanti dia juga buat komunitas yang memberkati orang. Bisa jadi. Betul. Jadi seperti MLM ya, multi level marketing dari atas kan, kaki banyak kaki kan. Aduh, jangan sampai mau se MLM. Jaya. Oke, ya sampai ada ikut MLM. Oke, ini yang terakhir ya, masing-masing ya, mungkin kakak juga. Satu pernyataan paling banyak itu satu kalimat Ya. satu kata atau satu kalimat buat Koksi. Silakan. Koksi dan beta- Tunas Gloria. Tapi yang besu ini kata juga, tapi berpikir-pikir kembali kayaknya ini kata bisa menginspirasi banyak orang. Siap. Seperti dasarnya tentang proses dan dia kalimat bilang begini, sabar deh agak Bisa diundang loh ini. Bisa diundang. sampai indah dulu. Jangan ganggu dia. Tambah lama. Proses ini proses yang susah dan ketong cepat menyerah tuh itu semua orang bisa. Tapi kalau ketong mau menikmati itu proses dengan semua yang ketong miliki dari ketong sendiri, ketong mau menikmati itu proses, terus belajar dan bisa dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu hanya orang spesial saya yang bisa. Dan ketong spesial, jadi ketong harus bisa. Keren. Menikmati proses. Proses. Ini sudah 3 kalimat. Ini bilang 1 kalimat. Ini iya. pertama kali nih. Pertama dan terakhir kali. Berikan 1 kalimat. Sudah. Terima kasih. Oke, Tunas Gloria apa? God bless. Kalau Kok siapa? Sukses. Kalau ada lain apa? Luar biasa. Lanjut. Kakak. Oh, saya Ya, Koksi. buat Koksi. Ya. Oke, buat Koksi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah mau melatih, membimbing, dan memberikan inspirasi yang banyak buat anak-anak di Tunas Gloria. Dan buat kedepannya sukses terus dan semakin jaya. Makin mengudara. Jaya Wijaya. Sari Wijaya. Sari lagi. Kalau untuk Koksi dan Tunas Gloria cuma mau bilang Kalem tapi pasti. Kita kan jelas. Nah, beta pikir dia bilang Koksi dan Tunas Gloria, beta bilang kaki ada tenis. Kaki ada tenis. Nanti kali kita terakhir ya. Siap. Ini dulu. Kalau dari beta buat semua teman-teman dan keluarga beta di Koksi, ingat kau pulang rumah. Maksudnya pulang kembali di Koksi dan jangan bosan-bosan terima proses. Pokoknya God bless, dan untuk Tunas Gloria tetap mewadahi anak-anak semua untuk berkarya. Siap. Siap. Berikut. Make up artist. Muah.
Kalau dari beta ada kata-kata yang son bisa dilupakan, yaitu adalah untuk Tunas Gloria dan Koksi, seni itu son pernah salah. Jadi bosong berkarya lah selagi bosong masih bisa berkarya. Iya. Bos kata-kata. Seni itu kan pernah salah, hanya Bebas. ini hari seni. Seni. Oh, Senin Pak. Ini di sini ini. Suara silasa kan? Salah. Kakak nih. Kalau dari kita buat Koksi dan Tunas Gloria, Besti bersama Tuhan itu bisa. Tidak, Pak. Kak Ika ini pintar untuk buat kata-kata ini. Iya. Kayak kata-kata ya, Bu. Sejarah Oke. hukum, kesenian. Pokoknya apa yang Pak lihat di Katong semua bisa, itu semua karena beliau. Wow. Dan beliau dapat dari yang di atas. Yes. Biasa. Tuhan maksudnya. Kurang tahu. Tuhan. Itu semuanya bentar. Tuhan Di ya. atas dia pakai mata kepala, dia pakai Iya. Mata hati. Ini dia pakai mata kaki. Berarti di atas mata kaki, Oh iya. terus kaki. Sedangkan habis kalau Pak. Oke deh. Inilah keseruan ketong dengan Tunas Gloria bersama dengan Koksi NTT Production yang beta juga baru kenal Ini hari. Sonde. Sekitar apa 2 bulan. 2 dekade ya, terakhir. sekitar kurang lebih 2 bulan ya. Iya. Awalnya Kariki datang, awalnya coba-coba. Lewat deh, coba-coba deh. Coba sih, lompat tapi masuk dia Tunas Gloria begitu kan. Oke deh, nah akhir kata bahwa kiranya teman-teman semuanya yang di rumah bisa diberkati dengan kebersamaan kita di hari ini, dan jangan lupa tanggal berapa? 2022. Aula El Tari Kupang ada mega konser Haleluya dan festival seni Tunas Gloria bersama dengan Koksi Production. Ulang apa? Koksi Production. Koksi ada logonya. Kalau pojok kan begini, pojok Tunas Gloria. Koksi punya apa ya? Begini, soalnya. Gini. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Oh begini ya? Iya. Ya, oke, thank you. Oke, dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini dapat memberkati banyak orang di rumah. Akhir kata saya, Everlasting. Saya Dalfi Franz. Novi Rihi. Sari Wijaya. Beta Igen. Beta gak Franz. Aku Indah paling cantik. Dan kamu. Oke, ini siapa nih? Nih kamu. Namanya. Nama. Namanya siapa? Nama saya Rini. Rini. Beta Adi. Lanjut. Gladys. Bella Hamas paling ganteng. Beta Beni Banu. Oke, punya apa tuh? Mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Berkati.